Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kebohongan, kebohongan para YouTuber ya di sini. Akhir-akhir ini Sirtiman memang melihat, mungkin nonton video tentang banyak sekali kejadian yang besar ya. Dan ini merupakan sebuah efek dari sebuah kebohongan nih. Jadi kayak kejadiannya ini sebenarnya yang nggak tahu gimana terbongkar dengan sendirinya, dengan yang nggak tahu blunder sama yang ngebohong, atau emang sengaja ya dibongkar. Mereka mau ganti, ya ganti subjek lain atau trik-trik lainnya lah. Yang jelas hal ini yang merugikan orang-orang yang nonton YouTube ya. Mereka ini udah percaya, mereka udah menyisakan waktu, kadang hidup mereka ya, berjam-jam ngikutin follow, tapi kenyataannya mereka dibohongin gitu. Ini yang menjadi suatu hal yang disayangkan ya. Kenapa sih ya, orang kan berhak ya mendapat kenyataan, realita, atau kejadian yang sebenarnya gitu. Nggak usah ditutup-tutupin aja, tapi pengen nonton hal yang bener deh gitu. Emang sih orang kadang ada yang mungkin suka gitu nonton yang dibohong-bohongin kayak nonton film gitu. Cuma kan ini konteksnya lain gitu. Konteksnya ini ya kadang mereka bersembunyi di balik hiburan, di balik ya topik mereka apa ya, di balik hiburan, di balik bisnis, atau di balik entah itu agama. Yang jelas hal-hal ini tidak baik gitu. Nah, ini harus kita pahami. Contohnya kayak apa sih? Di sini sih teman kasih contoh kayak Billy Salim yang kebohongannya terkuak sampai diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Lanjut ya. Nah, di sini ada makam wali yang ternyata bohong, nggak ada bukti fakta jelasnya, sejarahnya. Yang jelas ini kerjaannya nggak tahu para yang orang cari duit, diduitin, dipopulerin, ngundang para pemimpin agama biar orang-orang pada datang, pada nyumbang, dan duitnya bagi-bagi hasil ya seperti ini. Ini ya konspirasi lah. Indonesia nih, aduh gimana ya, jangan mudah dibegoin gitu loh. Terutama di Indonesia nih harus benar-benar kritis ya, dicek lagi. Juga di YouTube ini yang terakhir ini, sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma Sirtiman ambil contoh 3 aja. Kayak dia ini channelnya sampai yang nonton jutaan ya, subscribernya juga jutaan, bikin video nih ngebohong gitu, bikin videonya ini seakan-akan dia ini ikut kontes, entah itu America Got Talent atau Fear Factor, atau ya itu apa kontes yang besar-besar diedit sama dia, dia nyanyi dan suaranya juga pakai software, pakai mixing, jadinya sempurna. Ini akhirnya bisa dicek ya sama yang jago musik, jago audio, ketahuan ternyata ini ya emang suaranya dia, cuma suaranya tuh di dibagusin, di efek pakai software itu. Dan ini editan videonya ya ala-ala misalnya kayak America's Got Talent ya, yang ada jurinya eh, si Simon. Jadi potongan nyanyi diedit, mukanya Simon, kembali dia lagi juri yang lain seperti itu. Jadi seakan-akan dia ikut Got Talent ya, padahal di belakang ini cuma background doang gitu loh, cuma background doang. Nah, di sini latar belakang edit video di sini juga dia narik apa sih, simpati bawa anak, bawa bayi botak gitu ya. Ya sebenarnya ini kejam juga ya bayinya dibotakin. Biar memancing view, biar memancing empati, simpati semuanya ya.
Ujung-ujungnya ini belum masalah lagunya juga, lisensi lagunya juga pakai lagu bukan dari penyanyi aslinya, jadi duitnya masuk ke dia gitu. Nah di sini ada kebohongan-kebohongan YouTuber ini, meskipun ada yang bongkar ya, ya cuma sangat disayangkan gitu. Gimana sih untuk cari duit kok harus bohong gitu loh. Untuk cari duit ya emang susah gitu. Kadang harus ya harus ngetrik gitu. Cuma kalau ngebohongin tuh kayak apa ya? Mental mental penipu gitu. Jadinya kan kalau kita dipercaya orang tapi kitanya tuh caranya ngebohong tuh orang akan ya hukum malamnya orang akan kecewa, orang akan meninggalkan gitu, orang akan sadar, orang akan mendapat pelajaran ya kalau selama ini dia dibohongin, dan ini akan berimbas, efeknya nggak cuma yang ngebohongin doang, dia bisa jadi benci nonton YouTube, dia bisa jadi benci ya misalnya topiknya apa, kayak di topiknya agama, topiknya entah ini kreator, dia jadi benci gitu. Jadi kayak YouTube ini banyak banyak ngebohongin ya, apalagi ya kayak apa YouTuber-YouTuber yang besar ya, subscribernya banyak, dan juga kayak ya ini apa yang berhubungan dengan keagamaan kan, ini yang susah dibantah gitu. Agama itu bener, apapun yang terjadi agama itu bener ya, emang agamanya bener, cuma kalau orang-orangnya melakukan hal yang gak bener atas nama agama kayak gini gitu, ini jadi aib gitu, jadi aib, jadi kalau cacat logika kalau kayak gitu, emang gak kasihan ngebohongin orang gitu. Jadi gimana ya kalau Sirtiman ini pengennya nih ya, kalau mau berbagi informasi cari duit online gimana caranya agar nggak usah pakai bohong gitu loh. Ya apa adanya aja, kalaupun gagal biarin orang lihat, kalaupun hasilnya jelek biarin orang lihat gitu loh. Nggak harus segala sesuatunya bagus, sempurna, perfect. Ya di situ jadi kayak apa ya? Kalau terlalu sempurna juga jadi orang yang pintar ya. Yang pintar jadi curiga gitu loh. Kalau orang yang mungkin bodoh ya masih bodoh, kadang masih dimaafin kayak gitu. Itu tuh orang yang bodoh dimaafin, ah nggak apa-apalah cuma hiburan, ah nggak apa-apalah cuma nge-YouTube ya. Cuma kan efeknya dahsyat ya, kayak Willy Salim ini contohnya, dia bikin konten bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, ujung-ujungnya melahirkan generasi pengemis, apalagi pasar target marketnya anak-anak. Jadi banyak anak-anak tukang minta-minta, minta ini dong, minta ini dong, minta ini dong. Nggak ngajarin anak-anak untuk produktif, nggak ngajarin anak-anak untuk hasil karya, apa sih, ajang bakat dan lain-lain seperti itu. Cuma duit, dia ngasih duit, yang lain ya otomatis minta gitu kan, otomatis akan banyak minta karena dia ngasih duit. Coba kalau dia ngajarin ayo kita ngelakuin ini gitu, yang nggak pakai duit lah, yang bikin ya gimana caranya semua orang tuh bisa gitu loh. Kalau yang dia yang pegang duit ya semua orang pasti kan tangannya langsung kepancing jadi minta duit gitu loh. Ya ini untuk yang agama juga susah ya. Ini kalau nggak berani aja nih nggak mungkin ngebongkar gitu. Pasti ada orang-orang yang pro. Cuma yang kontra ini ya kebetulan udah ngecek ya, udah dicek di pokoknya sejarahnya lah, nggak ada nggak ada bukti entah itu apalah, entah itu tertulis. Jadinya cuma ya gini aja, beli tanah, bikin makam, terus tulisin makam wali gitu, orang datang bayar gitu. Nah, di sini sebenarnya sangat disayangkan ya guys. Apa ya? Apalagi orang-orang yang beragama ini pengennya kan berbuat baik tuh, pengen beralih ke agama ini, artinya dia pengen entah itu tobat menjadi lebih baik. Ternyata di sini malah ditipu gitu. Mereka datang,
Mereka bayar doain makam walinya, padahal makam kosong gitu loh. Nah, inilah hidup nih kayak gini. Dan juga di YouTube ya, nggak cuma lagu sebenarnya. Ini contoh aja video-video editan yang menjerumuskan, bikin orang ini percaya, orang yang bodoh ya percaya itu. Cuma yang tahu kan kayak ngedit-ngedit, ganti-ganti sen, ini kok bisa gitu loh. Dan ya pokoknya dilihat apanya, cah pencahayaannya dan lain-lain ya, orang mungkin yang ada yang paham. Nah di sini nggak cuma nyanyi aja ya, banyak yang lainnya. Banyak video-video editan, video-video yang penuh dipotong-potong, bikin orang itu ngomong kayak sesuai apa yang editnya gitu. Dipotong kata-katanya, malah ya bisa aja bikin kayak Donald Trump nyanyi lagu itu ya, Metallica kayak gitu. Mulutnya ngucapin yang sama segala macem, kata yang sama. Jadinya ya bisa, apalagi sekarang zamannya AI. Udah bikin konten itu mukanya artis siapa itu bisa gitu. Penipuan. Nah disinilah harus orang nih harus jeli ya, harus bisa jangan main kemakan aja. Oh dia, oh dia, oh dia ternyata tuh, seperti itu. Harus jeli. Di sini harus tahu ada apa di baliknya gitu. Kayak misalnya sekarang ya mungkin udah paham ya, kayak Presiden Jokowi udah mau lengser, tapi kenapa kok diserang gitu loh. Padahal kan udah lengser ya udah gitu. Dia negara juga udah terima kasih lah, dia udah membangun bangsa meskipun pro dan kontra bilang ngabisin duit negara, utang setumpuk. Ya cuma ya itulah gitu loh. Itulah yang penting negara ini tidak apa ya. Negara ini bisa tuntas pemilunya, nggak sampai teroris ya, direbut kekuasaan sama negara lain, apa sama bangsa teroris, bangsa-bangsa yang ya pengen ngerebut negara seperti itu. Nah di sini juga ya banyak berita-berita yang terlalu miring, jadi kita jadi mikir ini kok beritanya terlalu nyerang gitu. Berarti kan ada yang nyerang kalau kayak gini, ada yang punya modal besar yang bikin heboh di dunia YouTube, terutama di YouTube ya. Semua lebih cepat penyebarannya kalau video dibanding kalau koran, udah nggak ada, radio udah siapa yang denger gitu. Orang paling nonton YouTube. Untuk ngeblok berita, artikel, news juga udah jarang yang baca gitu. Jadi ya harap dicermati di belakangnya nih apa gitu. Jadi kayak main catur ini jangan cuma main lihat langkah pertama doang gitu. Langkah ketiganya apa, langkah kelimanya kayak gimana gitu. Ada apa ini? Siapa nih yang diuntungkan atau apa gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak, makanya Sirman menyarankan untuk nonton film misteri kayak model kayak Sherlock Holmes ya, seperti itu. Jadi paham ya tentang ya hal-hal yang harus dilakukan, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai ya tujuan seperti itu. Nah, di sini silakan guys, kalau yang pernah ada berita atau pokoknya apa aja yang berbau kebohongan, tulis di komen aja deh gitu. Oke, jangan lupa kunjungi sirtiman.com ya, dan sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.